Salam Pramuka. Halo kakak dan adik Pramuka se-Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Kak Dwi Nurwahyudi di latihan Pramuka online. Nah kakak-kakak, adik-adik, Kak Dwi senang banget nih. Kak Dwi ucapkan terima kasih untuk kakak dan adik semua yang sudah membantu Kak Dwi mengembangkan channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga memberikan komentar yang baik. Bagi yang belum, Kak Dwi tunggu dukungannya ya, agar Kak Dwi semakin semangat membuat kontennya. Jadi, konten ini sengaja Kak Dwi buat untuk Kak Dwi ingin lihat nih ya, sampai dengan nanti 14 Agustus 2022 akan ada apa nih dengan konten ini. Ikutin terus makanya ya. Nah, jadi ceritanya kakak dari Pramuka hari ini Kak Dwi akan mengulas mengenai dunia Pramuka tingkatan penegak. Jadi setelah dua updatean terbaru kemarin dan sebelumnya mengenai Pramuka Penggalang, Kak Dwi akan sedikit naik ya ke Pramuka Penegak. Nah, kemarin jadi ada teman Kak Dwi di salah satu grup ya, di grup FGD, grup yang membahas mengenai pramuka dengan moto biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Ada yang bertanya ke Kak Dwi setelah Kak Dwi kemarin mengupload video mengenai golongan penggalang, yaitu mengenai Jamnas. Jadi dia bertanya, Kak, rekomendasiin dong cara membuat visi dan misi seorang pradana. Nah, seperti itu ya. Baik, Kak Dwi akan coba ulas. Nanti kalau ada yang kurang, nah, bisa ditambahkan di kolom komentar. Kita sharing aja ya sesinya. Baik kakak dan adik, jadi gini, visi dan misi memang sangat penting dalam suatu organisasi, dalam suatu lembaga, bahkan secara personal pun, secara pribadi pun seseorang itu harus punya visi dan misi yang jelas. Ya, tujuannya adalah agar setiap langkah, setiap tindakan, setiap apapun yang diambil, nah ini tidak sia-sia. Ini ada alurnya, ada relnya gitu Kak, ada jalannya gitu. Nah, langkah-langkahnya nanti bisa disebut sebagai misi. Jadi sebelum jauh, Kak Dwi akan coba ulas ya, kita sharing aja. Jadi kalau ada yang kurang bisa ditambahkan atau berikan masukan ke Kak Dwi. Nah, Kak Dwi mengartikan teman-teman ya, sebelum jauh kita coba bedah dulu apa itu visi dan misi. Nah, visi dan misi, visi yang pertama visi ya. Kak Dwi mengartikan visi sebagai sesuatu yang nanti akan dicapai di depan gitu ya, visi namanya juga ya. Misalnya si ambalan ini atau si pradana ini punya cita-cita untuk 1-2 tahun ke depan atau selama dia menjabat sebagai pradana, dia ingin seperti apa nanti membawa organisasi kepramukaan penegaknya di suatu sekolah atau di suatu gugus depan. Nah, cita-cita tersebutlah nanti yang disepakati bersama ya, keinginan dia secara personal atau karena ini tadi pertanyaannya adalah mungkin untuk pemilihan pradana ya. Jadi keinginan dia secara pribadi ingin dia bercita-cita gugus depannya ini atau ambalannya ini, organisasi pramuka penegak ini ingin menjadi seperti apa. Nah, cita-cita tersebutlah yang disebut sebagai visi Kak. Tentunya karena ini membawa atau kakak nanti bersama dengan teman-teman lainnya, jadi buatlah visi itu yang menjadi wadah ya, yang menjadi sumber aspirasi dari setiap keinginan teman-teman kakak-kakak. Jadi misalnya nih sekarang atau kakak sebelumnya pernah lihat ya pradana yang sebelumnya, dia selama menjabat sebagai pradana itu seperti apa sepak terjangnya. Nah, boleh juga Kak referensi, lihat visi misinya dulu. Nah, tanya aja seperti apa. Nanti dari referensi tersebut kakak bentuklah visi misi atau visi kakak, versi kakak sendiri untuk mencalonkan sebagai pradana, seperti itu Kak. Nah, cita-cita tersebut harus menampung aspirasi dari setiap anggota kakak ya.
kalau referensinya dari visi Pradana yang sebelumnya, hal-hal yang misalnya belum tercapai, nah kakak koordinir lagi, kakak data lagi, nanti kakak masukkan ke dalam visi kakak. Seperti itu kak. Yang sudah tercapai bisa dipertahankan atau dijadikan lebih baik lagi. Lalu misi ini adalah langkah-langkahnya, ya. Tadi cita-citanya, tujuannya. Nah, untuk mencapai visi itu apa saja yang harus dilakukan? Nah, itu namanya misi kak. Jadi selama kepengurusan nanti setiap program kerja, setiap kegiatan, setiap keputusan dan kebijakan nanti mengarahnya kepada terwujudnya visi tersebut. Jadi visi ini nanti anggota yang kakak nanti punya bisa menerjemahkan maksud dan tujuan dari cita-cita bersama tersebut. Seperti itu kak. Nah, setelah kakak sudah mengkoordinir setiap aspirasi dari tiap anggota, kakak bentuklah ya visi dan misinya kak. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba mengulas nih kak. Ini tadi Kak Dwi udah cari via googling, tapi di sini memang Kak Dwi mesti sortir ya yang sesuai dengan versinya Kak Dwi yang mana. Nanti kakak bisa cari versi kakak sendiri, tapi sepengetahuan Kak Dwi menerjemahkan kata visi dan misi tersebut ya, ini ada salah satu artikel yang menurut Kak Dwi ini sudah sesuai. Kak Dwi tidak menyalahkan dan tidak membenarkan dan tidak juga menyalahkan setiap visi dan misi dari masing-masing Pradana, dari masing-masing orang, dari masing-masing gugus depan, dari masing-masing ambalan, tidak sama sekali. Jadi kita hanya sharing aja ya kak. Karena gini, Kak Dwi banyak menemukan misalnya lembaga atau sekolah dan lain-lain gitu ya, ketika membuat visi dan misi, visinya dan misinya ini nggak sinkron kak. Ya, visinya menggambarkan A, misinya bukan langkah-langkah untuk mencapai A, seperti itu kak. Nah ini ada yang Kak Dwi sudah sortir tadi dari websitenya atau situsnya SMKN 4 Jakarta, smkn4jkt.sch.id. Dia punya visi seperti kak, menjadikan anggota pramuka ambalan Patih Gajah Mada sebagai manusia yang berkepribadian, berwatak dan berbudi luhur yang berjiwa Pancasila. Nah itu visinya. Kak Dwi ulang ya, visinya adalah menjadikan anggota pramuka ambalan Patih Gajah Mada sebagai manusia yang berkepribadian, berwatak, dan berbudi luhur yang berjiwa Pancasila. Ini visinya nih. Nah, kalau dari pengertian tadi yang sudah Kak Dwi bahas di depan, maka misinya adalah hal-hal yang bisa mewujudkan dari visi tersebut. Ini poinnya nih ya kak ya. Menjadikan anggota pramuka ambalan Patih Gajah Mada sebagai manusia yang berkepribadian, satu. Sebagai manusia yang berkepribadian, satu. Manusia yang berwatak, dua. Dan berbudi luhur yang berjiwa Pancasila. Berarti ada 3 poin nih di visi tersebut. Kita lihat misinya. Misi yang pertama, membina anggota pramuka ambalan Patih Gajah Mada menjadi anggota yang berjiwa Pancasila berdasarkan iman dan takwa imta, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apakah ini sudah menerjemahkan maksud dari manusia yang berkepribadian? Nah, seperti itu ya kak. Jelas ya misi itu ya. Lalu poin kedua dari misinya, membentuk kader bangsa patriot pembangunan yang memiliki jiwa bela negara. Apakah ini sudah menerjemahkan dari manusia yang berwatak? Nah, yang terakhir, poin 3 dari misinya adalah menggerakkan anggota dan organisasi gerakan pramuka ambalan Patih Gajah Mada agar peduli dan tanggap terhadap masalah-masalah masyarakat. Nah, apakah ini sudah menerjemahkan maksud dari visi poin yang ketiga, yaitu manusia berbudi luhur yang berjiwa Pancasila? Seperti itu kak, cara membuat visi dan misinya. Ya, nah ini udah keren banget nih. Kak Dwi tidak lagi-lagi ya. Kak Dwi tidak menyalahkan dan tidak bermaksud untuk mendiskreditkan, tidak sama sekali. Jadi kita sharing aja ya kak ya. Kalau Kak Dwi salah, tolong diluruskan. Berikan di kolom komentar dengan bahasa yang santun tentunya.
Jika kakak dan adik punya masukan atau punya sesuatu yang ingin dibahas, bisa sharing dengan Kak Dwi dan nanti insya Allah akan Kak Dwi bahas. Demikian dari Kak Dwi untuk ulasan kali ini. Sehat selalu dan salam pramuka.